Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Pak Karmin hidup sederhana di sebuah desa kecil bernama Desa Kenari. Sudah hampir 5 tahun ia menjadi orang tua tunggal setelah istrinya meninggal dunia karena sakit. Meski begitu, Pak Karmin tidak pernah menyerah. Ia tetap bekerja keras untuk menghidupi kedua anak perempuannya, Rukayah dan juga Mimin. Rukayah dan Mimin adalah gadis remaja yang menjadi kebanggaan desa. Kecantikan mereka membuat banyak orang memuji, baik dari kalangan lelaki maupun wanita. Bahkan tidak sedikit lelaki yang berusaha mendekati mereka. Namun, Rukayah dan Mimin tak fokus pada kehidupan sehari-hari, membantu ayah mereka berkebun dan menjalankan berbagai kegiatan di desa. Keluarga ini memiliki ladang kecil di pinggir desa yang mereka tanami berbagai macam sayuran dan juga buah-buahan. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Pak Karmin sudah bangun untuk mempersiapkan segala keperluan berkebun. Rukayah dan Mimin pun selalu ikut membantu mereka, seperti menyiram tanaman, mencabut rumput liar dan memanen hasil kebun. "Pak, hari ini kita panen tomat kan?" tanya Mimin sambil membawa keranjang kosong. "Iya, panen tomat dulu. Besok baru kita panen cabai," jawab Pak Karmin dengan senyum kecil. Meski usianya sudah tidak muda lagi, semangatnya tetap seperti dulu. Rukayah yang kadang memeriksa tanaman cabai ikut menimpali. "Tomatnya banyak ya Pak. Kalau dijual pasar, kita bisa dapat cukup uang untuk beli pupuk lagi Pak." "Iya nak." Setelah bekerja di ladang, mereka bertiga biasanya membawa hasil panen ke pasar di kota kecil yang jaraknya sekitar 5 km dari desa. Meskipun jaraknya cukup jauh, mereka tidak pernah mengeluh. Pak Karmin mengayuh sepeda tua sementara Rukayah dan Mimin berjalan sembari membawa keranjang. Selain membantu di kebun, Rukayah dan Mimin juga aktif dalam berbagai kegiatan desa. Mereka dikenal sebagai gadis-gadis yang kreatif dan juga inovatif. Setiap ada kegiatan desa seperti lomba ataupun acara perayaan, keduanya selalu berperan penting di situ. Mereka sering membuat kerajinan tangan dari bahan-bahan alam seperti daun kelapa, bambu dan juga kain bekas. Singkatnya, suatu hari kepala desa, Pak Bardi, datang ke rumah mereka. Ia ingin meminta bantuan Rukayah dan Mimin untuk mengajar para ibu-ibu desa membuat kerajinan tangan. "Rukayah, Mimin, kalian mau bantu ibu-ibu di desa kan?" tanya Pak Bardi sambil tersenyum. "Kalian kan sudah terkenal dengan kreativitas kalian. Kalau bisa, ajari mereka membuat sesuatu yang bisa dijual." "Iya Pak, boleh saja," jawab Rukayah tanpa ragu. Mimin yang berdiri di sampingnya juga mengaku setuju. "Bagus kalau begitu. Nanti saya akan atur jadwalnya ya Min. Ya. Mungkin kita mulai minggu depan," kata Pak Bardi. Rukayah dan Mimin memang tidak hanya dikenal karena kecantikan mereka, tetapi juga karena kepedulian mereka terhadap lingkungan sekitar. Mereka selalu berusaha membuat hal-hal bermanfaat untuk warga desa. Tidak heran jika mereka sering dijuluki wanita penggerak Desa Kenari. Kehidupan mereka yang sibuk membuat waktu terasa cepat berlalu. Meski sering terasa lelah, mereka tetap bersyukur karena bisa hidup bersama dan saling membantu.
Pak Karmin juga merasa bangga memiliki anak-anak seperti Rukaya dan Mimin. Baginya kebahagiaan mereka adalah hal yang paling penting. Namun di balik semua kesibukan dan juga kebahagiaan itu, ada satu hal yang membuat Pak Karmin sedikit khawatir. Beberapa pemuda di desa mulai sering datang ke rumah dengan alasan ingin membeli hasil panen atau sekedar berkunjung. Pak Karmin tahu mereka sebenarnya ingin mendekati Rukaya dan juga Mimin. "Pak, Bapak tenang saja. Kami masih belum mikirin soal itu, Pak," kata Rukaya suatu malam saat mereka sedang duduk di depan rumah. Pak Karmin hanya tersenyum mendengar jawaban anak sulungnya. Hingga hari-hari terus berjalan dan keluarga kecil ini tetap menjalani hidup dengan penuh semangat. Mereka tidak hanya menjadi panutan di desa, tetapi juga bukti bahwa kerja keras dan kebersamaan bisa membawa kebahagiaan. Hari-hari di desa Kenari berjalan seperti biasa. Pagi-pagi sekali Rukaya dan Mimin sudah sibuk di dapur, menyiapkan sarapan sederhana untuk mereka bertiga. Pak Karmin biasanya duduk di depan rumah sambil menikmati kopi hitam buatan Rukaya. Setelah sarapan, mereka bertiga langsung menuju ladang untuk melanjutkan pekerjaan. Hari itu, Mimin tampak lebih ceria dari biasanya. Ia membawa sari kertas berisi rencana yang dibuatnya malam sebelumnya. "Kak, aku punya ide buat kebun kita," katanya sambil menunjuk beberapa tanaman di sudut ladang. "Gimana kalau kita coba tanam bunga juga, Kak? Kayaknya di pasar lagi banyak yang cari bunga." Rukaya menoleh sambil mengelap keringat di dahinya. "Iya, itu ide bagus, Min. Tapi kita harus pikirkan juga dan harus pastikan ada tempat yang cukup buat itu. Jangan sampai nanti tanaman lain jadi keganggu." Pak Karmin yang sedang mencangkul pun ikut menimpali. "Nak, kalau kalian mau coba, ya coba saja. Tapi ingat, bunga itu perawatannya beda loh sama sayuran. Kalian harus lebih rajin." Mimin mengangguk semangat. "Iya, Pak, aku mau belajar. Lagian kalau berhasil kan bisa tambah penghasilan. Lumayan, Pak." Setelah selesai bekerja di ladang, mereka kembali ke rumah untuk makan siang. Saat sedang makan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah Pak Bardi, kepala desa yang datang lagi. "Tok tok tok. Pak Karmin, Rukaya, Min, saya mau ngobrol sebentar." "Tok tok tok," kata Pak Bardi saat itu. Hingga setelah dibukakan sembari duduk di kursi bambu depan rumah. "Gini, Min. Ya, jadi ada rencana pemerintah buat bantu warga desa lewat program pelatihan kerajinan. Saya harap kalian ini mau ikut terlibat ya." Rukaya dan Mimin saling pandang. Mereka tahu ini kesempatan bagus buat membantu desa. "Iya, Pak, kami siap. Tapi apakah jadi, Pak, pelatihannya minggu depan?" "Iya, nanti saya kasih jadwalnya ya. Oh iya, nanti juga ada tamu dari kota yang bakal kasih pelatihan." "Siap, Pak. Insya Allah kami siap." Pak Bardi pamit setelah menjelaskan lebih lanjut tentang program itu. Rukaya dan Mimin mulai berdiskusi tentang apa yang akan mereka ajarkan. Mimin ingin memperkenalkan kerajinan dari bambu, sementara Rukaya berencana mengajarkan cara membuat tas sederhana dari kain bekas. Mereka sibuk mempersiapkan bahan dan alat-alat yang nantinya akan diperlukan. Singkat cerita, minggu depan pun telah tiba. Pelatihan dimulai di balai desa. Rukaya dan Mimin sudah datang lebih awal untuk menyiapkan semuanya. Warga desa, terutama ibu-ibu, tampak antusias mengikuti pelatihan. Beberapa dari mereka bahkan membawa anak-anak mereka yang masih kecil. Sesi pertama dimulai dengan tamu dari kota yang memberikan teori dasar tentang kerajinan. Setelah itu giliran Rukaya dan Mimin mempraktikkan apa yang mereka ajarkan.
Mimin tampak percaya diri saat menjelaskan langkah-langkah membuat kerajinan dari bambu. Sementara itu, Rukaya sibuk membantu ibu-ibu yang kesulitan memahami instruksi. Ibu Sirah, potong kainnya jangan terlalu panjang, Bu. Nanti susah dijahit, kata Rukaya sambil menunjukkan cara yang benar. Ternyata susah juga ya, Mbak, tapi menarik, saut Bu Sirah saat itu. Pelatihan berlangsung selama beberapa hari dan berjalan dengan sukses. Hasil kerajinan yang dibuat warga desa kemudian dipamerkan di acara pasar mingguan. Banyak pengunjung yang tertarik, bahkan beberapa barang pun langsung laku terjual saat itu. Pak Karmin yang ikut datang ke pasar merasa bangga melihat usaha anak-anaknya yang saat itu berhasil meraup keuntungan. Kalian memang luar biasa, Nak. Lihat tuh, semua orang senang sama kerajinan kalian, katanya sembari tersenyum. Tapi ini belum selesai, Pak. Kita masih harus ajarin mereka lebih banyak lagi, balas Rukaya. Kehidupan di desa Kenari terus berjalan saat itu. Rukaya dan Mimin semakin sibuk dengan kegiatan mereka. Selain membantu di kebun, mereka juga sering mendapatkan undangan untuk mengisi acara di desa-desa tetangga. Kadang-kadang ada orang dari luar desa yang datang khusus untuk belajar dari mereka. Namun tidak semua orang senang dengan popularitas mereka. Beberapa pemuda di desa pun mulai bergosip tentang Rukaya dan juga Mimin. Ada yang bilang mereka terlalu sombong karena selalu menolak ajaran para lelaki. Ada juga yang merasa iri dengan perhatian yang mereka dapatkan. Biar sajalah. Yang penting kan kita tahu apa yang kita lakukan itu benar, kata Mimin. Jawab Rukia. Benar, Min. Kita gak perlu peduli sama omongan orang yang gak ngerti. Pak Karmin meskipun khawatir dengan gosip-gosip itu, memilih untuk tidak terlalu ikut campur. Ia percaya bahwa anak-anaknya cukup dewasa untuk menghadapi masalah itu sendiri. Hingga suatu sore saat mereka sedang duduk di teras rumah, Pak Bardi datang lagi. Kali ini ia membawa kabar yang mengejutkan. Rukaya, Mimin, ini ada undangan dari pemerintah kota. Mereka mau kalian ikut festival kerajinan tingkat kabupaten bulan depan. Wah, ini serius, Pak? Tanya Mimin dengan mata berbinar. Tentu saja. Mereka juga sudah lihat hasil kerja kalian dan merasa kalian layak mewakili desa Kenari, jawab Pak Bardi. Meskipun merasa gugup, Rukaya dan Mimin setuju untuk ikut serta. Mereka tahu ini kesempatan besar, tidak hanya untuk mereka tetapi juga untuk desa mereka. Selama beberapa minggu berikutnya, mereka sibuk mempersiapkan produk-produk terbaik untuk dibawa ke festival. Pak Karmin meskipun tidak bisa membantu banyak, selalu memberi dukungan penuh. Ia sering mengingatkan mereka untuk tidak terlalu tegang dan tetap fokus pada tujuan mereka. Ketika hari festival buka, Rukaya dan Mimin pun pergi bersama Pak Karmin ke kota. Di sana mereka bertemu dengan peserta dari berbagai daerah. Meskipun awalnya merasa canggung, mereka segera merasa nyaman setelah melihat antusiasme orang-orang terhadap karya-karya mereka. Hasil kerajinan Rukaya dan Mimin mendapatkan banyak pujian. Bahkan beberapa barang mereka langsung terjual habis. Pada akhir acara, mereka berhasil meraih penghargaan sebagai peserta dengan karya paling kreatif. Pak Karmin yang menyaksikan itu pun tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Kalian sudah membuktikan kalau kerja keras itu membuahkan hasil, Nak. Bapak bangga sama kalian, katanya saat mereka dalam perjalanan pulang. Rukaya dan Mimin hanya tersenyum saat itu. Mereka tahu perjalanan mereka masih panjang. Tetapi hari itu mereka merasa bahwa semua usaha mereka tidak sia-sia. Desa Kenari yang sebelumnya jarang dikenal, kini mulai mendapat perhatian berkat kerja keras mereka. Hari itu, Desa Kenari yang sedang dilanda suasana kurang kondusif. Beberapa pemuda desa mulai berperilaku tidak baik karena pengangguran yang merajalela. Sebagian dari mereka sering berkumpul tanpa tujuan, dan beberapa kali terjadi
Kejahatan kecil seperti pencurian hasil panen atau gangguan terhadap para wanita dari desa. Hal ini membuat banyak warga resah, termasuk Rukaya dan juga Mimin. Singkat cerita, suatu sore saat Rukaya dan Mimin sedang berjalan menuju ladang, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka berhenti di tengah jalan. Di sudut jalan dekat kebun bambu, seorang teman mereka, Wati, tampak sedang diganggu oleh 3 pemuda desa yang biasa berkeliaran tanpa pekerjaan tetap. Wati, wah kemana? Gak usah buru-buru dong. Salah satu pemuda itu berseru sambil menahan lengan Wati. Lepasin, aku mau pulang, jawab Wati dengan nada tegas, tapi suaranya terdengar gemetar. Melihat itu, Mimin pun langsung menarik tangan Rukaya. Kak, kita nggak bisa diam saja, Kak. Kita harus bantu dia. Rukaya mengangguk tanpa ragu. Mereka berdua pun langsung berjalan mendekat ke arah Wati dan juga ketiga pemuda itu. Saat mereka sudah cukup dekat, Rukaya berseru dengan suara lantang. Woi, lepasin dia sekarang juga. Para pemuda itu menoleh dengan wajah terkejut. Bahkan salah satu dari mereka yang bernama Komar tertawa sinis. Mosok jadi pahlawan ya? Ini urusan kita. Mendingan lo berdua gak usah ikut campur. Urusan kalian? Gangguin orang di jalan itu bukan urusan kalian. Lepasin sekarang, atau kalian akan berhadapan sama kami, balas Mimin dengan nada tegas. Wati yang wajahnya sudah pucat mencoba mundur saat itu. Namun Komar dan juga teman-temannya masih menghalangi. Bahkan salah satu pemuda lain, Roni, mendekati Mimin sembari berkata, kalau kalian gak mau pergi, jangan salahin kami kalau ada apa-apa. Rukaya tidak takut, ia justru berdiri lebih dekat dengan Wati, mencoba melindunginya. Sorry ya, kami gak akan pergi sampai kalian berhenti gangguin Wati, katanya dengan suara penuh keyakinan. Melihat keberanian mereka, Komar mulai kehilangan kesabaran saat itu. Kalau gitu, biar kita ajarin pelajaran, biar kalian gak sok-sokan berani lagi, katanya sambil melangkah maju. Namun sebelum salah satu dari mereka sempat bertindak, Mimin bergerak cepat dengan gerakan yang terlatih. Ia menepis tangan Komar yang mencoba menariknya, lalu memberikan tendangan ke arah kakinya. Komar terjatuh dengan wajah kesakitan saat itu. Roni yang melihat temannya dijatuhkan pun mencoba menyerang Rukaya. Tapi Rukaya tidak kalah tangkas saat itu. Ia menangkap pergelangan tangan Roni dan memutar tubuhnya, membuat Roni kehilangan keseimbangan. Pemuda ketiga itu pun, Sarman, tampak ragu-ragu melihat dua temannya tumbang. Namun karena merasa gengsi, ia mencoba menyerang Mimin dari belakang. Sayangnya untuk Sarman, Mimin sudah memperkirakan itu. Ia berbalik dengan cepat dan melayangkan pukulan ke bahu Sarman, membuatnya menjadi ketakutan. Singkatnya, setelah ketiga pemuda itu pergi, Wati menangis sambil meluk Rukaya. Terima kasih ya, kalian menyelamatkan aku. Aku gak tahu apa yang bakal terjadi kalau kalian gak datang. Sudah, kamu gak usah takut lagi ya, Wat. Yang penting sekarang kamu aman, jawab Rukaya sambil menepuk punggung Wati. Mimin menatap jalan yang sepi dengan wajah serius. Kak, masalah ini gak bisa dibiarkan. Kalau mereka berani kayak gini, bisa-bisa nanti ada korban lain. Iya Min, kita harus lapor ke Pak Bardi. Ini udah keterlaluan, jawab Rukaya. Malam itu, Rukaya dan Mimin pergi ke rumah kepala desa untuk melaporkan kejadian yang mereka alami. Pak Bardi mendengarkan dengan serius lalu menghela nafas panjang. Saya juga sudah sering dengar keluhan warga tentang pemuda-pemuda itu. Tapi ini pertama kalinya mereka berani bertindak sejauh ini. Kalian benar, ini gak bisa dibiarkan. Pak Bardi kemudian memanggil beberapa tokoh masyarakat untuk membahas masalah ini.
Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa mereka akan meningkatkan pengawasan di desa dan mencoba mencari solusi untuk mengurangi pengangguran di kalangan pemuda. Salah satu ide yang muncul adalah mengadakan pelatihan kerja sama seperti yang dilakukan Rukaya dan juga Mimin dalam program kerajinan tangan. Iya Pak, kalau pemuda-pemuda ini diberi kegiatan yang bermanfaat, mungkin mereka nggak akan cari-cari masalah lagi. Rukaya dan Mimin setuju untuk membantu program itu. Mereka tahu meskipun sulit, memberikan kesempatan kepada pemuda-pemuda desa untuk berubah ada hal yang penting. Hari-hari berikutnya Rukaya dan Mimin pun mulai menyusun rencana untuk melibatkan para pemuda dalam kegiatan yang lebih produktif. Mereka bekerja sama dengan Pak Bardi dan beberapa warga lainnya untuk mengadakan pelatihan bercocok tanam dan juga membuat kerajinan tangan. Meskipun awalnya mendapat penolakan dari beberapa pemuda, lambat laun sebagian dari mereka mulai ikut serta. Komar, Roni, dan Sarman yang sebelumnya menjadi biang masalah, akhirnya pun juga ikut dalam pelatihan. Awalnya mereka pikir mereka terlihat canggung, tapi setelah beberapa hari mereka mulai terlihat aktif. Rukaya dan Mimin tetap menjaga sikap profesional meskipun mereka tahu apa yang terjadi sebelumnya. Mereka berharap dengan cara ini, hubungan di desa ini membaik saat itu. Mar, ini hasil kerja kamu bagus. Kalau kamu terus belajar, kamu pasti bisa jadi lebih baik, kata Mimin saat melihat kerajinan yang dibuat oleh Komar. Komar yang awalnya tampak enggan, akhirnya pun tersenyum dengan kecil. Terima kasih ya Min. Saya juga meminta maaf soal yang kemarin. Saya salah. Udah, yang penting kan sekarang kamu berubah. Kita semua di sini saling bantu. Pelatihan itu pun akhirnya membawa perubahan yang cukup signifikan di desa itu. Banyak pemuda yang sebelumnya menganggur mulai menemukan kegiatan yang bermanfaat. Meskipun butuh waktu, perlahan suasana di desa menjadi lebih kondusif. Rukaya dan Mimin merasa lega melihat hasil kerja keras mereka. Namun di sisi lain, meskipun sudah banyak kemajuan di antara pemuda, tapi masih ada beberapa orang-orang dewasa yang berumur sekitar 40 tahunan yang masih menjadi preman. Hari itu desa Kenari sedang mengadakan acara besar untuk merayakan hasil panen yang melimpah. Semua warga berkumpul di balai desa, termasuk Rukaya dan juga Mimin. Sebagai wanita yang aktif di desa, keduanya terlibat langsung dalam persiapan acara, mulai dari menghias panggung hingga mengatur jadwal kegiatan. Suasana meriah, semua orang tampak gembira menikmati acara itu. Setelah acara selesai menjelang malam, Mimin merasa lelah dan memutuskan untuk pulang lebih dulu. Kak, aku pulang duluan ya kak. Capek banget rasanya. Nanti kamu jangan lupa kunci pintu ya, katanya kepada Rukaya. Iya, kamu hati-hati di jalan ya Min, balas Rukaya sambil tersenyum. Ia masih harus tinggal sebentar untuk membereskan barang-barang di balai desa. Mimin berjalan santai melewati jalan kecil yang sepi menuju rumah. Malam itu, langit sedikit mendung dan suasana terasa agak mencekam. Namun Mimin tetap tenang, ia sudah terbiasa berjalan sendirian di malam hari. Karena desa mereka biasanya cukup aman. Namun di tengah perjalanan, Mimin dikejutkan oleh suara tawa keras dari arah depan. Ternyata di sebuah sudut gelap jalan, ada 5 pria parubaya yang sedang duduk sambil minum-minum. Mereka dikenal sebagai preman desa, lelaki-lelaki kolot yang suka memanfaatkan kekuasaan mereka untuk menekan orang lain. Salah satu dari mereka yang bernama Joni melihat Mimin dan langsung berdiri sambil tersenyum sinis. Ini kan si Mimin ya, si cantik dari desa kita, kembang desa kita ini, katanya dengan nada mengejek. Yang lain tertawa mengikuti. Mimin berhenti sejenak dan menatap mereka dengan waspada. Permisi pak, saya cuma mau lewat, katanya dengan nada tegas mencoba tetap tenang. Pak, jangan buru-buru dong cantik. Kami kan
juga ingin ngobrol sebentar sama kamu. Kamu ini kan orang penting di desa. Gimana kalau kamu berbagi sedikit sama kami? Mimin tahu maksud mereka. Tapi saya nggak punya apa-apa buat kalian. Sekarang minggir. Saya mohon. Katanya dengan suaranya mulai naik. Joni dan teman-temannya pun mulai tertawa keras, diikuti oleh teman-temannya yang lain yang juga. Waduh. Gelak juga ya kamu. Dulu wanita di desa ini gak pernah susah dimintain jatah. Tapi gara-gara kamu sama kakakmu, semuanya berubah. Jadi, sekarang kami harus kasih kamu pelajaran. Sebelum Mimin sempat beraksi, Pak Joni dan teman-temannya mencoba menarik tas kecil yang dibawanya. Mimin melawan memegang erat tas itu sambil mencoba mundur. Mulai mengepungnya. Lepasin! Teriak Mimin sambil mencoba melawan. Ia menendang salah satu dari mereka yang mencoba menarik lengannya. Tapi kalah jumlah saat itu. Salah satu pria pun mendorong Mimin hingga jatuh ke tanah. Mereka tertawa puas sambil mendekat. Kalau kamu gak mau baik-baik, ya jangan salahin kami cantik. Kata salah satu dari mereka dengan nada mengancam. Namun Mimin tidak menyerah. Ia tahu sedikit ilmu bela diri yang diajarkan bapaknya dan mencoba melawan sekuat tenaga. Ia berhasil melayangkan tendangan ke perut salah satu pria, membuatnya mundur sambil mengumpat. Tapi jumlah mereka yang terlalu banyak, dua dari mereka pun berhasil menahan tangan Mimin. Sementara yang lain mencoba menggeledah tasnya dan memegang barang-barang yang ada di tubuh Mimin. Dasar kurang ajar. Lepasin bego. Teriak Mimin. Suaranya mulai serak. Ia terus memberontak meskipun tubuhnya mulai lelah saat itu. Untungnya suara teriakan Mimin menarik perhatian seorang warga yang kebetulan lewat di situ. Pria itu bernama Pak Hasan. Segera menghampiri dan melihat apa yang terjadi. Tanpa berpikir panjang, ia pun berteriak. Hei, apa-apaan kalian? Melihat ada orang datang, kelima preman itu pun langsung panik. Sial, ada orang, cepat pergi, kata Jono kepada teman-temannya. Mereka pun segera kabur ke arah hutan sebelum Pak Hasan bisa mendekat. Pak Hasan berlari ke arah Mimin yang masih terjatuh di tanah. Mimin, kamu gak apa-apa kan? Apa mereka nyakitin kamu? Tanyanya dengan cemas. Mimin mengangguk pelan, nafasnya masih tersenggal. Aku gak apa-apa kok pak. Untung ada bapak datang. Kalau enggak, mungkin mereka sudah macam-macam kepada saya pak. Ya sudah, ayo saya antar kamu pulang. Ini gak bisa dibiarkan. Nanti kita harus lapor ke Pak Bardi. Saat Mimin tiba di rumah, Rukaya sudah ada di sana. Wajahnya penuh kecemasan. Min, kamu kenapa? Kok bajumu kotor? Tanyanya dengan panik. Mimin mencoba tenang dan menceritakan semuanya. Rukaya pun mendengarkan dengan wajah marah saat itu. Ini sudah keterlaluan. Mereka harus dihajar. Malam itu juga pun mereka pergi bersama Pak Hasan ke rumah kepala desa. Pak Bardi yang mendengar cerita Mimin langsung mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat untuk mengambil tindakan. Preman-preman itu sudah terlalu meresahkan desa, Pak. Kita harus bertindak sekarang juga, katanya dengan nada serius. Pak Bardi bersama beberapa warga yang berani memutuskan untuk mencari kelima pria itu malam itu juga. Dengan membawa obor dan juga peralatan seadanya, mereka menyisir area sekitar desa, termasuk hutan tempat para preman sering bersembunyi. Setelah beberapa jam pencarian, mereka berhasil menemukan tempat persembunyian para preman itu. Kelimanya pun langsung ditangkap dan dibawa ke balai desa untuk diinterogasi. Beberapa warga yang ikut dalam penangkapan pun tidak bisa menahan emosi mereka. Tetapi Pak Bardi segera menenangkan mereka. Sabar, kita harus menyelesaikan ini dengan cara yang benar. Besok pagi mereka akan kita serahkan ke polisi. Keesokan harinya, kelima pria itu dibawa kantor polisi di kota terdekat. Mimin memberikan kesaksiannya dan beberapa warga lainnya juga mendukung dengan bukti-bukti yang ada.
Polisi memastikan bahwa para preman itu akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Setelah kejadian itu, suasana desa Kenari pun mulai berubah. Warga yang sebelumnya takut pada preman mulai merasa lega. Keberanian Mimin dan dukungan warga lainnya menjadi pelajaran penting bagi semua orang bahwa kejahatan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kini Rukaya dan Mimin kembali melanjutkan kegiatan mereka seperti biasa. Meski kejadian itu meninggalkan trauma, Mimin berusaha bangkit dan tetap menunjukkan keberaniannya. Ia tahu bahwa perubahan besar memang membutuhkan perjuangan, dan ia tidak akan menyerah untuk membuat desa Kenari menjadi tempat yang lebih baik untuk semua. Setelah beberapa bulan menjalani hukuman, kelima preman yang ditangkap akibat perbuatannya terhadap Mimin akhirnya dibebaskan. Meski tampaknya mereka sudah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, nyatanya di hati dalam mereka masih tersimpan dendam yang mendalam. Mereka merasa malu dipermalukan di depan seluruh warga desa Kenari, terutama oleh Rukaya dan juga Mimin. Pak Jono yang menjadi pemimpin kelompok itu mengumpulkan teman-temannya di sebuah tempat terpencil setelah bebas dari penjara. Dengan wajah penuh kemarahan ia berkata, "Kita nggak bisa biarin ini berlarut begitu saja. Gara-gara mereka, kita harus hidup di penjara seperti binatang. Desa itu harus tahu rasanya. Dan Rukaya sama Mimin, mereka harus bayar mahal." "Bos." Pak Jono mendekat ke arah Roni, menatapnya dengan tajam. "Dengar ya Roni, kalau kita nggak bertindak, mereka bakal terus nginjak harga diri kita. Kita nggak akan ketahuan kalau kita rencanain ini dengan hati-hati. Saya sudah punya rencana." Yang lain pun memperhatikan dengan seksama saat Pak Jono mulai memaparkan rencananya. Ia ingin memberikan pelajaran kepada Rukaya dan juga Mimin, sekaligus membuat desa Kenari merasa tidak aman tanpa mereka. "Kita bikin mereka takut untuk keluar rumah. Nah, kalau Rukaya dan Mimin kehilangan dukungan dari warga, mereka nggak akan punya kekuatan lagi. Dan kita juga bisa membuat dia trauma seumur hidupnya. Nanti kita culik dia, dan kita bikin senang-senang. Kita ambil kesuciannya." Sementara di desa Kenari kehidupan mulai kembali normal. Rukaya dan Mimin terus melanjutkan kegiatan mereka, membantu warga desa berbagai pelatihan dan juga proyek-proyek kecil. Namun mereka tidak tahu bahwa ada bahaya sedang mengintai. Beberapa minggu setelah preman-preman itu bebas pun, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di desa. Hasil panen beberapa petani dirusak, bahkan alat-alat pertanian juga hilang. Dan ada beberapa laporan warga yang merasa diikuti oleh orang tak dikenal saat malam hari. Awalnya warga mengira ini hanyalah kebetulan, tetapi semakin lama mereka mulai merasa bahwa ini adalah perbuatan seseorang yang ingin membuat kerusuhan. Mimin yang selalu peka terhadap keadaan di sekitarnya mulai merasa ada yang tidak beres. "Kak, kamu perhatiin gak? Akhir-akhir ini banyak banget loh kejadian aneh di desa. Kayaknya gak wajar," katanya saat mereka sedang bekerja di kebun. "Iya Min, aku juga ngerasa begitu. Tapi aku belum tahu siapa yang melakukannya," jawab Rukaya dengan nada serius. Malam itu pun saat Rukaya dan Mimin sedang beristirahat di rumah, terdengar suara keras dari luar. Mereka pun segera keluar untuk melihat apa yang terjadi. Di depan rumah mereka menemukan pagar yang sengaja dirusak dan beberapa pot bunga yang dipecahkan. "Kak, ini pasti ulah orang yang gak suka sama kita, Kak," kata Mimin dengan emosi. Rukaya pun mencoba menenangkan adiknya saat itu. "Tenang Min, kita gak boleh bertindak gegabah. Besok pagi kita lapor ke Pak Bardi," katanya. Keesokan paginya Rukaya dan Mimin pun pergi ke rumah kepala desa untuk melaporkan kejadian itu. Pak Bardi mendengarkan dengan serius, lalu mengangguk. "Sepertinya ini ada hubungannya sama preman-preman yang baru bebas itu. Kita harus bertindak cepat sebelum mereka berbuat lebih jauh."
Pak Bardi kemudian memanggil beberapa tokoh masyarakat dan warga yang berani untuk meningkatkan pengawasan di desa. Mereka juga sepakat untuk mengadakan ronda malam agar desa tetap aman. Namun Rukayah tahu bahwa hanya meningkatkan pengawasan tidak akan cukup. Ia pun mendekati Pak Bardi setelah pertemuan selesai. Beberapa hari kemudian, Rukayah dan Mimin bersama beberapa warga lainnya merancang jebakan untuk menangkap para preman itu. Namun sayangnya, kali ini mereka tidak berhasil. Malam itu, ketika suasana desa Kenari mulai tenang, kelompok preman itu, Jono dan teman-temannya berkumpul di sebuah tempat terpencil. Mereka telah menyusun rencana licik untuk memberikan pelajaran terakhir kepada Mimin. Kali ini, dia harus tahu rasa, ujar Pak Jono dengan nada penuh dendam. Sekitar tengah malam ketika rumah Rukayah dan Mimin sudah gelap, mereka bergerak dengan hati-hati. Mereka menyelinap ke sekitar rumah dan berhasil menculik Mimin yang saat itu sedang tertidur lelap. Mimin terbangun ketika mereka membekap mulutnya, tapi ia tidak berdaya melawan 5 orang itu. Dengan cepat mereka membawanya ke kebun yang jauh dari pemukiman. Di kebun itu, mereka melakukan perbuatan biadab. Mimin berusaha melawan tetapi kalah tenaga dan juga jumlah. Setelah puas dengan kekejian mereka, para preman itu meninggalkannya dalam keadaan pingsan. Mereka yakin bahwa perbuatannya akan membuat Mimi dan keluarganya malu karena menghancurkan reputasi mereka di desa. Keesokan harinya, berita hilangnya Mimin pun menyebar cepat di desa Kenari. Rukayah yang menyadari adiknya tidak ada di kamar sejak pagi, dia pun langsung panik. Ia bersama ayahnya Pak Karmin meminta bantuan warga untuk mencari Mimin. Aku yakin ini pasti ulah mereka lagi, kata Rukayah dengan penuh emosi kepada Pak Bardi. Kepala desa itu pun mengangguk juga terlihat khawatir. Kita akan cari dia sampai ketemu. Hingga sepanjang hari saat itu warga menyisir berbagai sudut desa, termasuk kebun dan juga ladang. Namun hingga sore tidak ada tanda-tanda keberadaan Mimin. Semua orang mulai merasa putus asa, tapi Rukayah terus memaksa agar pencarian terus dilanjutkan. Hingga pada malam harinya, seorang tukang kebun bernama Pak Mahmud yang sedang dalam perjalanan pulang menemukan sosok tergeletak di antara semak-semak. Ia mendekat dan terkejut melihat itu adalah Mimin. Pakaian Mimin berantakan, wajahnya penuh luka dan tubuhnya pun terlihat lemas. Dengan cepat Pak Mahmud menggendong Mimin dan membawanya ke rumahnya. Ketika Mimin tiba di rumah, Rukayah pun langsung berlari menghampiri. Mimin, kamu kenapa, Min? Tangisnya pecah saat melihat kondisi adiknya yang memprihatinkan. Mimin hanya mampu menangis pelan sambil memeluk Rukayah. Sementara Pak Karmin berdiri di samping mereka. Wajahnya penuh kemarahan dan juga kesedihan. Rukayah pun segera membersihkan tubuh adiknya dan memeriksa luka-lukanya. Ia terkejut saat menemukan bahwa Mimin terluka di bagian tubuh yang sangat sensitif. Hal itu membuatnya semakin marah dan juga semakin yakin. Ini sudah keterlaluan. Mereka berani mensetubui adikku. Mereka harus bayar untuk semua ini, katanya dengan penuh tekad. Setelah memastikan Mimin mendapatkan perawatan, Rukayah pun langsung menemui Pak Bardi untuk melaporkan kejadian itu. Kali ini ia tidak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Pak, mereka harus ditangkap lagi, Pak. Mereka sudah merusak hidup adik saya. Kalau kita nggak bertindak tegas, mereka akan terus melakukan ini. Kita tidak akan biarkan ini berlanjut ya. Saya juga akan langsung menghubungi pihak kepolisian. Sementara itu, Rukayah pun mulai mengumpulkan warga untuk bersama-sama mencari para pelaku. Mereka tidak bisa bersembunyi selamanya. Kita harus buktikan bahwa desa ini tidak takut kepada orang-orang seperti mereka. Sementara di sisi lain, Pak Joko dan kelompoknya yang merasa aman setelah melakukan perbuatannya tidak menyangka bahwa pencarian besar-besaran telah dimulai. Mereka bersembunyi di sebuah gubuk tua di pinggir desa. Namun tak lama kemudian warga yang menyisir area itu pun menemukan mereka.
Kelompok preman itu mencoba kabur, tapi warga yang marah tidak memberikan mereka kesempatan. Dengan cepat, mereka berhasil ditangkap dan dibawa ke balai desa. Kali ini tidak ada toleransi warga yang melihat kondisi Mimin pun semakin emosi dan ingin memberikan pelajaran langsung kepada mereka. Singkatnya, keesokan harinya, para preman itu pun diserahkan ke polisi dengan bukti-bukti yang cukup kuat, termasuk luka-luka yang dialami Mimin. Kali ini mereka tidak bisa mengelak lagi hukum memastikan bahwa mereka akan mendapatkan hukuman berat atas tindakan keji mereka. Sementara di rumah, Mimin masih dalam keadaan trauma. Meski fisiknya mulai membaik, ia terlihat sering termenung dan enggan berbicara. Rukayah mulai merasa sangat terpukul melihat kondisi adiknya. Ia pun bersumpah akan melakukan apa saja untuk membantu Mimin pulih dan membalas dendam kepada preman-preman itu. Setelah para preman itu ditahan di kantor polisi, Rukayah cukup merasa lega. Tapi hanya sekejap, hukuman sementara yang dijatuhkan kepada mereka ternyata tidak sebanding dengan luka yang ditinggalkan, terutama pada Mimin. Setiap malam Mimin terjaga dari tidurnya dengan teriakan histeris, menangis tanpa henti dan seringkali menolak makan. Ia tidak mau bertemu siapapun, bahkan tidak berani menatap cermin. Kehilangan kesuciannya telah menghancurkan harga dirinya. Rukayah merasa bersalah ia tidak bisa melindungi adiknya. Dan sekarang, adik yang paling ia sayangi pun harus menanggung beban trauma yang luar biasa. Setiap kali mendengar tangisan Mimin dari kamar sebelah, hatinya seperti teriris. Ia tahu hukuman penjara hanya memberikan keadilan yang sementara, tapi luka Mimin akan bertahan seumur hidup. Ini gak cukup. Mereka harus merasakan apa yang dirasakan Mimin. Aku gak bisa lagi percaya sama hukum yang cuma kasih mereka hukuman sementara, pikir Rukayah sambil mengepalkan tangan. Sejak saat itulah, Rukayah mulai melatih dirinya untuk bela diri dengan lebih serius. Ia ingat dasar-dasar bela diri yang pernah ia ajari sebelumnya. Tapi kali ini ia ingin menjadi lebih kuat. Setiap pagi setelah memastikan Mimin sudah sedikit tenang, ia pergi ke hutan di pinggir desa untuk berlatih. Dengan kayu sebagai lawan tanding, Rukayah memukul, menendang dan mengasah setiap gerakan. Ia juga membawa beban berat untuk memperkuat fisiknya. Ia tahu bahwa untuk menghadapi para preman itu, ia harus lebih tangguh, lebih cepat dan juga lebih berani. Kini meskipun dia juga masih punya tanggung jawab kepada masyarakat desa, dia tidak lupa bahwa dia akan tetap membalas dendam kepada preman-preman itu. Sementara Mimin, dia yang sekarang tampak stres yang hampir gila, dia hanya bisa menangis. Dengan perawatan tubuhnya semakin tak terurus, dia yang dulunya juga cantik, sekarang bagaikan orang yang sudah kehilangan jati dirinya. Cerita pun sampai di sini dulu. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.